Oke, teman-teman, nggak kerasa kita sudah sampai di zodiak yang ke-12 ya. Yaitu kita bakal membacakan Pisces. Dan bacaan ini seperti biasa bersifat general reading ya, jadi tidak semuanya bakalan resonate. Dan video ini juga bersifat timeless, jadi kapanpun teman-teman nonton, itu masih berlaku karena memang tidak ada batasan waktu. Kita bakal melihat teman-teman untuk Pisces ini, kita bakal melihat apa saja pesan-pesannya, apa yang terjadi pada Pisces, hal-hal apa saja yang harus kamu perhatikan atau yang kamu harus hindari, apa saja yang harus kamu kerjakan, dan mudah-mudahan saya bisa memberikan advice atau juga mungkin pencerahan buat kamu. Oke, seperti biasa saya akan shuffle kartu dan ambil 5 kartu secara sederhana. Tapi nanti saya berharap ini singkat, padat, tapi berisi dan juga bermanfaat buat teman-teman Pisces ya. Oke, ini adalah zodiak yang ke-12. Kita lihat, kita tarik energinya. Apa yang sedang dialami oleh Pisces, apa yang sedang terjadi pada Pisces, dan hal apa saja yang harus kamu perhatikan. Karena bagaimanapun kehidupan ini terus berjalan dan tentu pasti ada masalah-masalah yang harus kita hadapi. Pasti dan selalu ya. Cuman memang bedanya adalah ada yang masalahnya berat, ada yang masalahnya sedang, dan ada yang ringan ya, yang biasa-biasa aja. Ada yang bahkan sampai mengganggu pikiran banget. Ada yang sampai membuat kamu nggak bisa tidur, terbebani, dan pokoknya bikin kamu tuh gelisah dan nggak jelas ya perasaannya. Tapi mudah-mudahan dengan adanya bacaan ini bisa membuat kamu lebih bisa tenang lagi. Karena bagaimanapun pembacaan ini pun juga bersifat bisa bersifat untuk healing juga. Karena di tarot ini juga saya menyertakan untuk healing, untuk pencerahan dan sebagainya. Oke, kita akan melihat ya teman-teman. Kita lihat satu. Oke. Sudah ada Five of Cups dan kemudian ada Five of Wands, ada Temperance, ada lagi Ace of Pentacles ya, terus kemudian ada Queen of Wands ya. Sekali lagi kita lihat di sini ada Five of Cups. Five of Cups, ada Five of Wands, ada Temperance, ada juga Ace of Pentacles, ada Queen of Wands. Oke. Baik, teman-teman, kita lihat Pisces ya. Pisces itu simbolnya ikan, terus kemudian planet penguasanya adalah Neptunus. Dia elemennya adalah air, terus kemudian warna favoritnya adalah hijau laut. Bunga itu biasanya keungu-unguan gitu ya. Angka keberuntungan kamu adalah 3, terus kemudian hari keberuntungannya adalah Kamis ya. Pisces itu bisa dibilang individu atau seseorang yang cukup sensitif dan lembut ya, dan dia bisa dibilang merupakan sahabat yang simpatik ya. Pada dasarnya Pisces itu karakternya orangnya suka ngelamun, romantis ya, dan cenderung cenderung suka dengan hal-hal yang sering dihayalkan ya, seperti itu. Oke, Pisces secara umum kalau saya melihat di sini adalah dia memiliki hati yang besar dan punya banyak cinta untuk diberikan kepada dunia. Artinya Pisces ini orangnya termasuk orang yang pengasih dan penyayang ya. Jadi lebih suka dengan hal-hal yang berhubungan dengan kasih sayang. Orangnya nggak suka ribut lah dan sebagainya, seperti itu. Pisces juga memiliki cara untuk mengeluarkan hal-hal yang terbaik untuk orang lain ya. Jadi itu gambarannya. Pisces juga pengen bisa mencintai seseorang itu dengan mendalam. Pisces juga orangnya punya intuisi yang sangat kuat, dan dia kadang-kadang lebih banyak mengikuti intuisi dan juga naluri dia gitu kan. Terus kemudian dia juga suka dengan hal-hal yang bersifat jadi dia lebih suka hal-hal yang bersifat berkualitas ya. Jadi kalau memiliki sesuatu tuh dia lebih baik mengedepankan kualitas daripada kuantitas. Pisces orangnya pemimpi, seperti yang saya tadi bilang ya, pemimpi, dan suka banget dengan lamunan atau khayalan ya, seperti itu. Pisces juga
untuk hal-hal yang bersifat asmara, itu dia termasuk yang pinter. Di samping itu Pisces juga orangnya penuh dengan teka-teki, ya, kadang susah ditebak, susah dimengerti. Terus kemudian perasaannya itu fluktuasi, ya, fluktuatif, ya, naik turun, naik turun, naik turun gitu. Berarti bisa dibilang moodnya kadang-kadang bagus, kadang-kadang enggak. Jadi termasuk moody, iya, termasuk moody. Itu gambaran Pisces. Dan Pisces termasuk orang yang biasanya lebih banyak memiliki spiritualitas yang bagus, karena dia gampang sekali terkoneksi dengan spiritualitas dia juga. Dan biasanya orang-orang yang lebih cepat bangkit atau memiliki kebangkitan spiritual itu adalah Pisces, ya, kurang lebih seperti itu. Dan Pisces itu bisa membaca orang dengan baik, meskipun belum dikenal, meskipun mungkin tidak dia nggak ngomong, diem, tapi di Pisces ini bisa membaca orang, dia mau ngapain, dia sifatnya gimana dan sebagainya. Karena Pisces punya semacam intuisi yang cukup kuat, dan dia orangnya juga mudah beradaptasi, ya, dengan berbagai kalangan, di berbagai lingkungan, itu dia mudah sekali untuk beradaptasi. Pisces juga termasuk murah hati dan juga suka memberi, ya. Jadi itu gambarannya. Pisces juga terkadang bisa bikin orang tuh bingung, ya, karena susah ditebak. Oke, Pisces itu orang yang termasuk sangat tidak suka dengan kesendirian, karena dia juga takut dengan kesendirian. Itu Pisces, ya. Dia jujur orangnya, tulus, dan dia sosok yang artistik juga dan kreatif juga, ya. Pisces termasuk orang yang cukup berkomitmen dalam hubungan asmara, dalam hal percintaan, cukup punya komitmen yang bagus. Pisces juga berkompetisi, suka dengan kompetisi, dan juga suka hal-hal yang mengejutkan orang lain. Yang jelas Pisces kadang-kadang seringkali lebih senang menarik diri, berdiri sendiri, menarik diri dari situasi kehidupan, dari keramaian dan sebagainya. Oke, kita akan lihat Five of Cups, kemudian ada Five of Wands, ada Temperance, dan juga ada Ace of Pentacles, ada Queen of Wands, ya. Saya melihat bahwa Pisces untuk saat ini sedang merasakan hal yang bisa dikatakan dia sedang berduka, sedang sedih, sedang mengalami sebuah kekecewaan yang cukup berat, dan dia sepertinya sedang mengalami semacam perasaan kehilangan. Dia sedang kehilangan sesuatu, kehilangan orang yang dia cintai banget, orang yang sangat berarti dalam hidupnya. Bisa dikatakan Pisces dalam kondisi yang sedang berduka, ya, kurang lebih seperti itu. Dan di sini Pisces sedang berusaha untuk bangkit dari kesedihannya, berusaha bangkit dari kekecewaannya, dan berusaha untuk menyembuhkan diri sendiri. Karena saya melihat di sini Pisces itu sedang melakukan semacam perjuangan-perjuangan yang tidak mudah untuk bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kesedihan, bangkit dari rasa kecewa. Kalau tadi saya katakan bahwa Pisces sedang merasakan kehilangan, gitu kan? Bisa jadi di sini kehilangan pasangan, bisa jadi kehilangan kekasih, atau bisa jadi kehilangan salah satu anggota keluarga yang paling dicintai, ya, atau bisa juga teman, sahabat, ya, itu yang saya rasakan. Dan saat ini Pisces sedang berusaha untuk bangkit, berjuang untuk bisa move on lagi, berjuang untuk bisa menjalani kehidupan lebih baik lagi, menjalani kehidupan seperti biasanya, dan dia sedang berjuang, betul-betul berjuang, ya, untuk bisa membuat dirinya kembali menegakkan kepala, kembali bahagia, kembali menjalani aktivitas seperti biasanya. Dan ini tidak hanya masalah hubungan saja, tapi bisa jadi di masalah pekerjaan. Saya juga melihat Pisces ini sedang berjuang keras untuk bisa memiliki karir yang bagus, prestasi yang bagus di dalam pekerjaannya. Tetapi karena memang ada faktor-faktor dia merasa kecewa, sedang merasa berduka, sedang ngerasa kehilangan, jadi otomatis gairah atau semangat di masalah pekerjaan pun dia juga agak-agak kena imbasnya juga. Ya, itu gambarannya untuk Pisces. Maka dari itu Pisces sekarang ini sedang mencoba untuk sedang mencoba untuk menyeimbangkan diri, mencoba untuk menyelaraskan diri
merilis juga apa yang sedang dia rasakan, kesedihannya, kekecewaannya, perasaan kehilangannya. Ya, di sini Temperance ini kelihatan energinya bahwa di sini kamu sedang melakukan, ya boleh dikatakan semacam menciptakan peluang-peluang baru, dan kamu sadar bahwa kamu itu tidak ada orang lain yang bisa menolong kamu kecuali diri kamu sendiri, dan kamu sadar betul masalah itu. Maka di sini saya melihat bahwa Pisces itu sedang mencoba untuk berjuang, ya, menciptakan peluang baru, berjuang untuk bisa membuat kamu itu menjadi lebih baik, gitu kan. Di sini saya melihat kamu lagi berusaha untuk tenang, yang jelas berusaha untuk tenang, berusaha berkompromi dan juga berdamai dengan diri sendiri. Itu yang sedang dilakukan oleh Pisces, meskipun di sini ada semacam persaingan, ada semacam kompetisi dan sebagainya. Kalau kompetisi dan persaingan itu saya melihatnya di dunia pekerjaan kamu, gitu loh. Tetapi yang jelas di masalah perasaan kamu atas kehilangan dan rasa duka yang tadi saya sampaikan di awal, kamu juga sedang mencoba untuk menstabilkan, menyeimbangkan diri, ya, agar kamu memang tidak terus-terusan seperti itu. Dan kamu sadar betul bahwa situasi ini tidak bisa tidak bisa berlarut-larut dalam situasi seperti ini. Dan kamu itu sadar betul. Maka di sini kamu sedang menciptakan peluang baru dengan harapan kamu bisa membuka lembaran baru, bisa menjalani kehidupan baru dengan lebih baik. Kalau memang kaitannya tadi saya bilang adalah kamu kehilangan pasangan misalnya, berarti di sini kamu sedang mencoba untuk membuka hati lagi. Tetapi memang bahwa proses ini tidak gampang, gitu kan, tidak semudah yang saya sampaikan. Betul, semua kata orang bilang bahwa kita ngomong gampang, tapi prakteknya nggak segampang itu. Betul, saya sepakat sekali, gitu kan. Tetapi paling tidak ketika kita ada upaya-upaya untuk bangkit, kita sadar dari keadaan yang memang harus kita rubah, ya, yang susah tadi atau yang dibilang tidak gampang tadi mudah-mudahan bisa menjadi mudah karena adanya tekad, niat yang kuat dan semangat yang kuat. Dari sini saya melihat bahwa Pisces sedang mencoba untuk membuka lembaran baru, menciptakan peluang baru dengan harapan nanti bisa ketemu dengan orang baru, relasi-relasi baru, teman-teman baru, lingkungan pekerjaan yang baru dan seterusnya seperti itu. Karena sekali lagi Pisces di sini lagi sedang tidak stabil, lagi nggak stabil banget. Tetapi saya melihat jangan khawatir, di sini ada energi yang bagus sekali, di mana Pisces ini sedang boleh dikatakan akan merasakan sesuatu, mendapatkan sebuah atau mencapai sebuah fase. Itu adalah fase kehidupan baru kamu, fase di mana kamu akan mendapatkan sesuatu yang kamu pengenkan, dan fase di mana kamu akan mendapatkan semacam kepuasan, ya, atas apa yang kamu dapatkan, dan itu akan mengobati perasaan kecewa kamu, luka-luka batin kamu dan sebagainya. Karena di awal saya katakan bahwa kamu sedang merasakan kehilangan, ada duka yang mendalam di situ. Nah, di sini di kartu terakhir saya melihat bahwa di situ kamu akan mendapatkan sesuatu yang kamu impikan, karena di situ kamu mencapai satu fase baru, lembaran baru, dan bisa kemungkinan besar atau bisa dimungkinkan bahwa kamu akan ketemu dengan orang baru. Tapi memang teman-teman bahwa proses ini membutuhkan waktu, gitu kan, tidak waktu pendek, ya, tapi lebih ke sedang dan juga mungkin agak lama. Berapa lama? Bisa minimal setengah tahun atau sampai 1 tahun ke depan. Tapi proses healing dan releasing dan sebagainya itu sedang berlangsung dari diri kamu. Karena sekarang kamu sudah menyadari situasi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Itu kamu sudah menyadari hal itu. Sehingga sekarang ini kamu sedang berjuang untuk mencoba bangkit lagi, mencoba menyeimbangkan diri. Kalau memang betul yang saya katakan kamu benar-benar merasa kehilangan seseorang, dalam hal ini mungkin lebih banyak yang ngalamin kehilangan pasangan dia, kekasihnya dan sebagainya. Tapi nggak usah khawatir, sekali lagi bahwa ketika kamu terus berjuang dengan penuh semangat, menyeimbangkan diri, menenangkan diri, menciptakan peluang baru, membuat kamu tuh lebih menghargai diri sendiri dan seterusnya seperti itu, setidaknya ada ketulusan yang kamu rasakan, ada keikhlasan yang semakin kamu bisa rasakan juga, karena kamu juga sedang mencoba untuk mengembangkan perasaan ikhlas, legowo, gitu kan. Nah, di situ ketika itu semuanya sudah tercapai, maka kamu akan mendapatkan kehidupan baru yang lebih baik. Ya,
Gambarannya seperti itu teman-teman untuk Pisces. Mudah-mudahan bacaan yang singkat ini bisa memberikan semangat tersendiri. Kalau memang ini resonate, alhamdulillah ya, karena memang ini bersifat general, jadi tidak akan semuanya bisa resonate. Buat teman-teman yang kepengen resonate, pengen pas banget, silahkan kamu bisa melakukan personal reading bersama saya, bisa melakukan personal reading, self healing, dan juga spiritual coaching bersama saya. Oke, saya rasa itu dulu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya Damar Aji, sampai jumpa.